Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai kejang demam pada anak. Kejang demam pada anak ini merupakan suatu kasus yang sangat sering dijumpai pada praktek sehari-hari seorang dokter anak. Oleh karena itu, rekomendasi tentang kejang demam ini terus-menerus diperbaharui, terutama mengenai indikasi pemeriksaan lumbal fungsi, pemeriksaan EEG ataupun CT scan dan MRI maupun pemeriksaan laboratorium. Rekomendasi yang lain adalah bagaimana dengan indikasi terapi profilaksis. Objektif dari presentasi saya kali ini adalah tentang patogenesis, definisi, klasifikasi, pemeriksaan penunjang, tata laksana, serta prognosis. Tentang patogenesis kejang demam ini adalah kejang demam sebetulnya merupakan suatu bagian dari sindrom epilepsi, yaitu febrile seizure plus, generalized epilepsy with febrile seizure plus dengan dasar genetik, di mana ditemukan mutasi genetik pada kalium channel blocker yaitu KCNQ2 dan KCNQ3 yang dapat mengakibatkan benign neonatal familial convulsion. Demikian juga terdapat mutasi genetik di sodium channel yaitu SCN1A, SCN2A, SCN1B dan GABRG2 yang dapat mengakibatkan satu kondisi yang disebut sebagai generalized epilepsy febrile seizure plus. Tentu fenotip tergantung dari modifikasi gen dan atau faktor lingkungan, sehingga efek temperatur terhadap kanal ion dan GABRG2 ini dapat menurunkan ambang kejang sehingga dapat mengakibatkan febrile seizure atau kejang demam dan generalized epilepsy with febrile seizure plus. Patogenesis kejang demam yang lainnya adalah selain predisposisi genetik yang mengakibatkan ambang kejang seorang anak menjadi lebih rendah, disebabkan juga oleh pirogen endogen yang dikeluarkan oleh interleukin 1 beta yang mengakibatkan eksitabilitas neuron yang meningkat sehingga mudah terjadi kejang. Faktor infeksi juga berperan dan dikatakan bahwa beberapa infeksi virus seperti infeksi HAV6, influenza, adenovirus, parainfluenza, RSV dan rotavirus merupakan penyumbang terjadinya patogenesis kejang demam ini. Definisi kejang demam sendiri adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius karena proses ekstrakranial. Artinya demam tersebut bukan disebabkan oleh proses intrakranial seperti infeksi SSP ataupun perdarahan intrakranial ataupun cedera kepala. Demam disebabkan oleh proses ekstrakranial, misalnya infeksi saluran pernapasan akut, otitis media akut ataupun diare akut, sehingga sumber dari infeksi itu sendiri berada di ekstrakranial. Kejang mayoritas terjadi pada hari pertama sakit. Jadi dalam 24 jam pertama onset terjadinya demam itulah kejang terjadi mayoritas. Selain bukan disebabkan oleh infeksi SSP, kejang juga bukan disebabkan oleh gangguan metabolik seperti misalnya hipoksia atau hipoglikemia. Dan tidak pernah terdapat riwayat kejang tanpa demam. Jadi kalau seorang anak terdiagnosis epilepsi, kemudian dia mengalami kekambuhan kejang karena demam tinggi, tentu dia tidak dapat disebut sebagai kejang demam karena memang dia sudah terdiagnosis sebagai epilepsi atau pernah mengalami riwayat kejang tanpa demam. Usia anak yang mengalami kejang demam adalah antara usia 6 bulan sampai 6 tahun dengan mayoritas usia 12 sampai 18 bulan. Akan tetapi bukan berarti bahwa anak berusia 1 sampai 5 bulan tidak dapat disebut sebagai kejang demam. Bisa saja terjadi, hanya kita perlu memikirkan diagnosis banding lain seperti misalnya infeksi SSP. Dan 2-4% pasien dengan kejang demam ini terjadi pada anak kurang dari 5 tahun. Klasifikasi kejang demam tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu kejang demam sederhana, yaitu kejang kurang dari 15 menit, kejang umum bentuknya tonik-klonik, dan kejang tidak berulang, jadi hanya 1 kali dalam 24 jam. Klasifikasi kedua adalah kejang demam kompleks, yaitu kejang yang berlangsung lebih dari 15 menit, kejang bersifat vokal atau vokal menjadi umum, dan kejang berulang atau lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Nah, indikasi fungsi lumbal pada kejang demam ini terus berubah ya. Dari AAP 1996 sudah terjadi perubahan pada konsensus dari American Academy of Pediatrics tahun 2011.
Jadi indikasi fungsi lumbal ini harus dikerjakan jika terdapat kecurigaan tanda dan gejala meningitis atau klinis mengarah ke infeksi SSP. Indikasi fungsi lumbal dipertimbangkan pada bayi berusia 6-12 bulan dengan status imunisasi hemofilus influenza tipe B dan atau Streptococcus pneumonia yang negatif atau tidak dapat dipastikan. Indikasi fungsi lumbal dipertimbangkan jika pasien mendapat antibiotik karena antibiotik ini dapat menutupi tanda dan gejala meningitis. Indikasi fungsi lumbal juga dipertimbangkan jika kejang demam dengan status epileptikus, kejang demam pada hari kedua sakit atau kekhawatiran terhadap kemungkinan infeksi SSP. Jika konsensus ini diterapkan di Indonesia, tentu banyak sekali bayi-bayi atau anak balita dengan kejang demam yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan fungsi lumbal. Karena vaksinasi hemofilus influenza tipe B dan Streptococcus pneumonia ini belum diberikan secara luas di negara Indonesia. Oleh karena itu, dari rekomendasi UKK Neurologi IDAI tahun 2016, maka indikasi fungsi lumbal adalah pertama jika terdapat tanda dan gejala rangsang meningial. Kedua, jika terdapat kecurigaan infeksi SSP berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ketiga, dipertimbangkan pada anak dengan kejang disertai demam yang sebelumnya telah mendapat antibiotik dan pemberian antibiotik tersebut dapat mengaburkan gejala meningitis. Jadi inilah indikasi fungsi lumbal sekarang yang dianut yang kita pakai di Indonesia. Bagaimana dengan indikasi CT scan atau MRI kepala? Banyak orang tua pasien meminta pemeriksaan CT atau MRI pada anaknya yang mengalami kejang demam. Sebetulnya hal ini tidak diperlukan pada kejang demam sederhana maupun kompleks. Tetapi ada indikasi jika pada anak tersebut terdapat kelainan neurologis, misalnya makro atau mikrosefali, atau kelainan neurologis yang menetap. Artinya setelah kejang itu ternyata terdapat hemiparesis. Atau sebelum terjadinya episode kejang demam, anak sudah mengalami kelainan neurologis. Jadi pemeriksaan CT scan atau MRI ini lebih dilakukan untuk melihat apa penyebab dari kelainan neurologis yang dialami oleh anak tersebut. Bagaimana dengan indikasi EEG? Ini juga satu pemeriksaan yang sering diminta oleh orang tua. Sebetulnya tidak diperlukan pemeriksaan EEG pada kejang demam, terutama pada kejang demam sederhana atau kejang demam tanpa defisit neurologis seperti misalnya kejang demam kompleks. Pemeriksaan EEG hanya dilakukan pada kejang vokal. Ya. Kalau ada anak mengalami episode kejang demam berulang di mana kejang yang terjadi selalu kejang vokal. Hal ini lebih untuk mencari apakah ada fokus kejang di area tertentu di otak kita. Indikasi pemeriksaan lain tentu atas indikasi dan tidak rutin dilakukan. Ya, seperti misalnya pemeriksaan hematologi rutin maupun urin lengkap lebih untuk mencari penyebab demam. Demikian juga dengan pemeriksaan elektrolit dan gula darah, tentu atas indikasi jika terdapat muntah, diare, dehidrasi, dan asupan cairan yang kurang. Tata laksananya tentu terbagi menjadi 4, ya, yaitu pertama adalah saat kejang akut, kedua pemberian antipiretik, ketiga adalah saat kejang sudah berhenti, dan keempat yang tidak kalah penting adalah edukasi orang tua. Nah, tata laksana pada saat kejang akut tentu sesuai dengan algoritma tata laksana status epileptikus atau kejang akut. Nah, setelah kejang demam ini berhenti, setelah episode kejangnya berhenti, tentu kita harus putuskan apakah anak ini mendapat profilaksis atau tidak. Kedua, apakah profilaksis yang kita berikan bersifat profilaksis intermittent atau kontinu. Bagaimana dengan pemberian antipiretik? Antipiretik ini sebetulnya tidak mengurangi risiko berulangnya kejang, akan tetapi bisa memberikan rasa nyaman bagi pasien. Antipiretik yang dapat diberikan adalah golongan paracetamol atau ibuprofen dan ini bisa mengurangi kekhawatiran orang tua. Bagaimana dengan terapi profilaksis? Jadi ada dua terapi profilaksis, ada dua macam, yaitu profilaksis intermittent yang diberikan hanya pada saat demam, bisa berupa diazepam oral atau rektal. Yang kedua adalah profilaksis kontinu yang diberikan setiap hari. Obat yang diberikan adalah fenobarbital atau asam valproat. Rekomendasi terbaru menyatakan bahwa kejang demam ini adalah satu hal yang sangat benign, suatu penyakit yang sangat benign, sehingga indikasi terapi profilaksis baik intermittent maupun kontinu ini sangat dibatasi, sudah jauh berkurang indikasinya. Mengingat rasio antara manfaat dan efek samping obat yang dapat terjadi.
Tetapi hal ini juga sulit diterapkan di Indonesia karena sebagian besar orang tua masih khawatir anaknya akan mengalami kejang berulang jika terjadi demam tinggi. Rekomendasi dari UKK Neurologi IDAI 2016 tentang indikasi profilaksis intermittent jika terdapat salah satu faktor risiko berikut. Misalnya satu, anak sudah ada kelainan neurologis berat, misalnya cerebral palsy. Tetapi kelainan neurologis yang ringan seperti misalnya keterlambatan perkembangan bukan termasuk kelainan neurologis yang berat. Indikasi profilaksis intermittent bisa diberikan juga jika kejangnya berulang 4 kali atau lebih episode dalam setahun, atau usianya kurang dari 6 bulan, atau kejang terjadi pada suhu tubuh kurang dari 39 derajat. Ada anak-anak yang 40 derajat Celcius baru kejang, ada juga yang 38,5 pun sudah kejang. Nah, tentu ini kita bisa pertimbangkan untuk pemberian indikasi profilaksis intermittent. Atau jika pada episode kejang sebelumnya suhu tubuh meningkat dengan cepat, ya, dari tadinya cuma 37,8 dalam waktu setengah jam atau 1 jam naik dengan cepat sampai 40 derajat sehingga ibunya tidak bisa mengantisipasi. Sedangkan indikasi profilaksis kontinu jika terdapat salah satu faktor risiko berikut. Yang pertama adalah kejang vokal, kedua kejang dengan durasi lebih dari 15 menit, ketiga terdapat kelainan neurologis yang nyata sebelum atau sesudah kejang, misalnya cerebral palsy, hidrosefalus, atau hemiparesis. Pilihan obat pada terapi profilaksis intermittent adalah diazepam yang berupa oral atau rektal. Dari suatu studi RCT yang meneliti 406 anak dengan kejang demam, ternyata 44% terjadi penurunan risiko berulangnya kejang. Sedangkan satu studi prospektif kontrol yang dilakukan pada 229 anak, kejang berulang setelah usia 18 bulan adalah sebesar 20% pada kelompok yang diberikan terapi profilaksis intermittent dan 39% pada kelompok kontrol yang tidak diberikan terapi profilaksis intermittent. Dosis obatnya adalah 0,33 mg per kilogram berat badan tiap 8 jam atau 0,4 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan per kali tiap 8 jam. Tapi ini adalah satu dosis yang cukup besar sehingga harus diberikan edukasi pada orang tua bahwa akan terjadi efek samping berupa ataksia, irritable, dan sedasi. Anak akan terlihat lemas dan tidur dalam waktu beberapa jam. Sebagai catatan, dosis lebih kecil dapat dipakai karena efek sedasi yang hebat. Nah, berapa lama profilaksis intermittent ini diberikan? Jadi sebetulnya mayoritas kejang itu terjadi 1-24 jam awitan demam sebanyak 57%. Sedangkan setelah 24 jam maka kemungkinan dia berulangnya kejang akan lebih kecil, yaitu sebanyak 22%. Sedangkan yang dari kejang yang terjadi pada kurang dari 1 jam awitan demam hanya sebesar 21%. Jadi sebetulnya kita berikan terutama dalam 24 jam awitan demam. Ya, artinya selama 24 jam. Tetapi dapat juga kalau orang tua khawatir kita berikan selama periode demam yang biasanya berlangsung 2 atau 3 hari. Di Jepang, profilaksis intermittennya hanya diberikan 2 kali dalam 24 jam pertama. Terapi profilaksis kontinu, obat yang dapat diberikan adalah fenobarbital dan asam valproat yang diberikan selama 1 tahun dengan dosis fenobarbital 4-6 mg per kilogram berat badan per hari, dan asam valproat adalah 15-40 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-3 dosis. Nah, edukasi orang tua ini sangat penting ya. Kita harus meluangkan banyak waktu untuk menerangkan dengan baik, menerangkan bahwa kejang demam ini adalah satu hal yang ringan, yang benign. Dan ini penerimaan dari orang tua tentu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan tingkat kekhawatiran orang tua. Karena ini menjadi pertimbangan kita, perlu tidaknya memberikan terapi profilaksis, dan apakah terapi profilaksis yang kita berikan bersifat intermittent atau kontinu. Nah, bagaimana dengan prognosis kejang demam? Ini juga sering ditanyakan oleh orang tua. Sebagian besar prognosisnya baik, tidak mengganggu kognitif, sebagian besar juga tidak berkembang menjadi epilepsi. Ya.
risiko gangguan kognitif yang dapat terjadi jika pada pasien terdapat kelainan neurologi atau perkembangan atau terdapat episode kejang tanpa demam setelah episode kejang demam. Nah, ini adalah faktor risiko berulangnya kejang demam. Ini adalah hal yang paling sering ditanyakan oleh orang tua. Jadi secara keseluruhan faktor risiko berulangnya kejang demam adalah sebesar 30-35%. Mayoritas atau sebesar 50-65% awitan kejang pertama pada usia kurang dari 12 bulan, maka risikonya akan berulangnya kejang demam akan menjadi lebih besar. Kurang dari 20% jika awitan kejang pertama pada usia lebih dari 12 bulan. Dan mayoritas sebanyak 50-75% rekorensi terjadi pada 1 tahun pertama setelah awitan kejang yang pertama. Oleh karena itu, profilaksis kontinu ini hanya diberikan selama 1 tahun. Oke, faktor risiko yang lain yang perlu dipertimbangkan adalah usia yang muda saat awitan kejang pertama, kemudian riwayat kejang demam pada keluarga kandung, suhu yang rendah saat kejang, dan interval yang pendek antara demam dan kejang. Jika semua faktor risiko di atas, ada 4 faktor risiko, semuanya ada, maka kemungkinan berulangnya adalah sebesar 70%. Jika tidak ada faktor risiko, maka risiko berulangnya kejang demam adalah sebesar 20%. Nah, bagaimana dengan faktor risiko epilepsi? Ini juga sering ditanyakan oleh orang tua, ya. Faktor risiko epilepsi pertama, jika terdapat kelainan neurologis pada anak. Kedua, ada riwayat keluarga menyandang epilepsi. Ketiga, jika manifestasi kejang demam yang pertama adalah berupa kejang lama, vokal, dan atau berulang. Jadi manifestasi kejang demam yang pertama adalah kejang demam kompleks. Kalau tanpa faktor risiko, maka faktor risiko menjadi epilepsi adalah sebesar 2,4%, hampir sama dengan faktor risiko epilepsi pada populasi anak secara umum. Jika ada satu faktor risiko, maka kemungkinan menjadi epilepsi sebesar 6-8%. Dua faktor risiko, kemungkinan menjadi epilepsi adalah sebesar 17-22%, sedangkan jika semua ada faktor risiko, maka kemungkinan besar di masa mendatang menjadi epilepsi adalah sebesar 49%. Oke. Dan perlu diingat bahwa pemberian obat antikonvulsan profilaksis ini tidak mencegah seseorang untuk tidak menjadi epilepsi. Jadi obat profilaksis ini tidak mencegah epilepsi di kemudian hari. Obat profilaksis ini hanya mencegah terjadinya kejang berulang pada anak dengan kejang demam. Sebagai kesimpulan, kejang demam merupakan suatu kondisi yang benign. Rekomendasi ini selalu berubah. Edukasi dan dukungan untuk orang tua sangat penting. Pemeriksaan EEG, pencitraan maupun laboratorium hanya atas indikasi. Jadi pemeriksaan EEG maupun pencitraan bukanlah hal yang rutin dilakukan pada semua jenis kejang demam. Terapi profilaksis intermiten diberikan lebih karena kekhawatiran orang tua. Dan pemberian terapi profilaksis kontinu harus dilihat kasus per kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.